Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 2, kita ketemu lagi dengan PAI. Siap? Ya. Ya, sekarang kita sikap duduk yang tertib, yang sopan. Kita awali dengan membaca doa. Siap ya? Ya, doa sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar tentang salah satu dari surah pendek dalam juz amma dalam Al-Quran. Apa itu? Nah, surat yang hampir setiap hari kita baca, yang tidak asing lagi. Kalau kita masuk sekolah, setiap hari dibaca, setiap kali mau pulang. Apa itu? Ya, surah Al-Asr. Ya, sudah tahu? Sudah bisa? Pasti sudah hafal. Burini bacakan ya. Kita bareng-bareng ya. Yuk. Surah Al-Asr dimulai dari ta'awud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Ya. Bisa? Kadang ada yang dibacanya lanjut ya, misalnya wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Bisa begitu. Nah, itulah surah Al-Asr. Kita akan mempelajarinya, apa itu surah Al-Asr. Surah Al-Asr, apa itu? Demi masa, demi waktu. Jadi Allah bersumpah dengan waktu. Wal 'asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Mengapa? Bagaimana? Nah, dijawab ayat ketiga. Kecuali illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus sholihati, beramal soleh, orang-orang yang beriman beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, kemudian orang-orang yang saling memberi nasihat dalam kebenaran, wa tawashaw bis sabr, kemudian apa? Orang-orang yang saling menasehati dalam kesabaran. Itulah surah Al-Asr. Apa tadi diingat-ingat? Wal 'ashri, demi masa. Ada lagunya. Kalian pernah mendengar? Coba nanti dicari ya. Lagunya begini. Demi masa, sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal sholih. Bisa? Nanti boleh dilanjutkan ya, ada lanjutannya. Oke, itulah surah Al-Asr. Mudah kan? Nanti kalian tugasnya apa? Menghafal surah Al-Asr dan artinya. Jadi seperti Burini tadi ya, dibaca ya. Wal 'ashri, boleh dibaca satu ayat selesai baru artinya, atau satu ayat kemudian artinya. Misalnya begini, kalau satu ayat langsung artinya. Wal 'ashri, demi masa. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Ya, begitu ya. Atau satu ayat selesai 3 ayat kemudian artinya 3 ayat juga boleh. Silahkan. Ya, jadi tugasnya menghafal surah Al-Asr kemudian artinya. Nah, itu tugas yang pertama. Nah, kemudian sekarang kita akan belajar isinya.
kandungan dari surah Al-Asr. Apa ya? Allah berjanji, bersumpah dengan waktu. Mengapa? Karena waktu adalah sesuatu yang sangat berharga bagi kita manusia. Kemudian ingat, waktu itu akan selalu berjalan maju, tidak akan mundur. Jadi kalau waktu itu sudah lewat, tidak akan kembali lagi. Kalau misalkan tadi pagi kita kesiangan, tidak bisa kemudian dimajukan lagi, biar aku tidak kesiangan. Tidak bisa, sudah lewat. Nah, itulah sifat waktu. Waktu itu selalu maju, tidak akan mundur. Kemudian waktu itu tidak akan menunggu kita. Tidak akan kemudian subuh, Bu Rini belum bangun, jangan subuh dulu. Nggak bisa. Kalau sudah waktunya subuh, ya subuh. Bu Rini mau tidur terus, ya subuhnya tetap datang. Ya, jadi waktu tidak akan menunggu. Kemudian yang ketiga, waktu itu tidak akan kembali lagi. Sekarang hari apa? Hari Senin. Kalau sudah hari Senin, berarti besok hari Selasa. Tidak bisa sekarang hari Senin, aku mau besok Senin lagi. Tidak bisa. Waktu itu tidak akan kembali lagi. Nah, begitu pentingnya waktu sehingga Allah itu bersumpah dengan waktu. Nah, kemudian ketika kita manusia sudah diberitahu oleh Allah bahwa waktu itu sangat berharga. Waktu itu harus kita gunakan sebaik-baiknya. Jadi harus kita jaga. Jangan sampai sia-sia. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Umat Islam itu umat yang sudah diajari untuk disiplin. Makanya subuh itu dilakukan ketika fajar, ya kan? Ketika masih gelap, masih remang-remang. Jadi seharusnya kita juga bangun sebelum subuh. Dan ternyata kalau menurut Pak Dokter, Bu Dokter dari sisi kesehatan, bangun pagi di awal sebelum subuh itu sangat sehat buat kita. Nah, makanya kita diajari oleh Allah untuk menjadi orang yang disiplin dengan bangun pagi. Kemudian wudhu, ya kan? Sikat gigi, ya kan? Kalau mau sholat lebih baik sikat gigi. Nah, kemudian nanti juga ketika siang ada adzan sholat zuhur. Itu mengajari kita untuk tertib, disiplin, agar kita menghargai waktu. Jangan menyia-nyiakan waktu. Nah, itu baru namanya orang yang bersyukur kepada Allah karena sudah diberi waktu. Ya kan? Nah, ada salah satu nabi yang Bu Rini akan bercerita sedikit. Siapa itu? Nabi Lut alaihi salam. Sudah pernah mendengar kisahnya? Sudah pernah membaca? Ya. Nabi Lut adalah salah satu utusan Allah, nabi Allah yang diutus untuk berdakwah. Untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu berdakwah? Berdakwah adalah mengajak manusia menyembah Allah, untuk sholat, ya, untuk meninggalkan semua perbuatan buruk. Ya, jadi berdakwah kepada manusia itu tugasnya nabi. Nah, Nabi Lut itu juga amar ma'ruf nahi mungkar. Apa itu? Mengajak manusia untuk berbuat yang sholih, yang baik. Kemudian meninggalkan perbuatan yang jelek, yang buruk, yang mungkar. Nah, Nabi Lut itu oleh Allah diutus untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Sampai usianya Nabi Lut itu dihabiskan untuk berdakwah, untuk amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak umatnya. Jadi sebelumnya umatnya Nabi Nuh itu menyembah berhala. Ya. Nah, kemudian
ada lagi satu perbuatan maksiat, satu perbuatan dosa yang dilaknat oleh Allah yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Apa itu? Mereka apa? Suka, laki-laki suka dengan laki-laki, perempuan suka dengan perempuan. Akhirnya bagaimana? Diingatkan oleh Allah dengan diutus Nabi. Namun umatnya Nabi Lut itu tidak mau mendengarkan. Mereka tetap apa? Melakukan perbuatan dosa. Bahkan ketika Allah itu mengutus Nabi Ibrahim, kemudian mengutus malaikat Jibril untuk turun, kemudian mendatangi Nabi Lut, menyampaikan pesan dari Allah bahwa nanti Allah akan menurunkan azab. Umatnya Nabi Lut itu malah apa? Melawan. Jadi ketika malaikat itu oleh Allah diutus kemudian dalam bentuk serupa seperti laki-laki yang apa? Yang wajahnya berseri, yang apa? Yang menyenangkan begitu. Nah, ketika sudah masuk ke rumahnya Nabi Lut, apa kata umatnya? Umatnya mengetuk rumahnya Nabi Lut. "Weh Lut, berikan laki-laki itu kepadaku." Itu kan gak sopan, berani sekali. Akhirnya bagaimana? Nabi Lut awalnya itu khawatir, takut. Disampaikanlah kepada tamunya, "Wahai tamuku, aku khawatir tidak akan bisa menjaga kamu." Nah, ternyata tamunya siapa? Malaikat. Nah, sehingga tamunya kemudian bilang kepada Nabi Lut, "Wahai Lut, tenanglah. Aku ini malaikat utusan Allah. Jadi mereka tidak akan bisa apa? Menzolimi aku. Ketahuilah Lut bahwa aku datang ke sini membawa apa? Perintah Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azab, akan memberikan siksa kepada umatmu yang apa? Melakukan dosa besar. Nah, sebelum azab itu Allah turunkan, maka pergilah engkau dan keluargamu serta umatmu yang taat kepada Allah meninggalkan kampung halaman ini. Nah, kemudian bagaimana? Benarlah ketika malam sudah tiba, sudah sepi, yang terdengar suara apa? Jangkrik, krik 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 krik. Nah, pergilah Nabi Lut bersama keluarganya yang taat kepada Allah. Kemudian dengan umatnya yang tidak terlalu banyak. Mereka pergi meninggalkan apa? Kampung halamannya. Nah, ketika sudah jauh meninggalkan kampung halamannya itulah kemudian Allah menurunkan azab kepada umatnya Nabi Lut. Dengan azab apa? Dengan azab yang mengerikan. Buminya diguncang, diberi angin yang apa? Angin yang kencang. Kemudian apa? Turunlah batu-batu siksaan yang begitu mengerikan. Sampai akhirnya apa? Umatnya Nabi Lut itu semuanya mati. Itulah siksaan Allah kepada umat yang apa? Tidak taat kepada Allah. Nah, anak-anakku, itulah salah satu pelajaran dari apa? Waktu, agar kita sebagai manusia yang beriman kepada Allah selalu menjaga waktu. Selalu apa? Mengisi waktu kita dengan amal solih. Dengan apa? Mengingat Allah. Dengan sholat yang benar. Dengan apa? Berbuat kebaikan. Berbuat baik kepada orang tua, kepada guru, kepada teman, kepada saudara, tetangga, kepada ciptaan Allah, ya, semuanya, tanaman, binatang, alam semesta, kita harus berbuat baik, beramal yang sholih. Nah, anak-anakku, itulah pelajaran kita hari ini. Ya, semoga semuanya diberi kemudahan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat, yang barokah dunia dan akhirat.
Amin ya Rabbal Alamin. Nah, anak-anakku, sudah cukup ya pelajaran kita hari ini tentang surah Al-Asr, tentang kisah umatnya Nabi Lut. Ya, semoga apa? Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang bisa memanfaatkan waktu agar kita apa? Kita termasuk orang-orang yang apa? Yang beruntung, yang tidak rugi. Beruntung apa? Dengan apa? Kita menjadi orang yang beriman, kita menjadi orang yang melakukan amal solih, kita menjadi orang yang saling menasihati dalam kebenaran, kita menjadi orang yang saling menasihati dalam kesabaran. Amin. Ingat ya, sampun kita cukupkan. Kita tutup dengan membaca tahmid. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Cukup sekian, kalau berini ada salah minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.